Bolak-balik. Ya, jadi saya sudah terlanjur masuk ke pelabuhan ya, tapi saya belum beli tiket ferry melalui aplikasi Ferizi ya. Ternyata itu nggak bisa, sahabat-sahabat ya. Perjalanan kita itu dari Pekalongan ke Pekanbaru ya, sekitar. Jadi kali ini saya akan nge-share ya biaya mudik ya dari Sumatera ke Jawa. Kalau saya perkirakan biayanya adalah sekitar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi sahabat-sahabat viewers Diki Aden Arayan channel. Kita berjumpa lagi di channel Diki Aden Arayan ya. Iya, kali ini saya mau sharing ya ketika saya pulang arus balik ya. Kemarin saya mudik ya, kontennya juga sudah saya share pengalaman saya. Jadi sekarang waktunya kita arus balik nih sahabat-sahabat sekalian. Iya, jadi perjalanan saya itu dari Pekalongan ya, Jawa Tengah itu ke Pekanbaru Riau ya. Harapannya sih bisa 3 hari, tapi kalau tidak mampu ya jadi 4 hari ya. Iya, jadi saya dari Pekalongan ini ya, sahabat-sahabat viewers Diki Aden Arayan ya. Saya berangkat pagi sekitar jam setengah 6 ya, pagi-pagi habis subuh gitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Untuk hari pertama ini ya, targetnya adalah kita sampai ke Palembang ya, dari Jawa Tengah Pekalongan itu ke Palembang ya, melalui Jakarta kemudian Merak ya, kemudian melalui ferry dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni ya, sahabat-sahabat sekalian. Singkat cerita, kita sudah sampai di Merak ya. Nah, ternyata ada kejadian yang sangat mengecewakan nih, sahabat-sahabat. Bolak-balik. Ya, jadi saya sudah terlanjur masuk ke pelabuhan ya, tapi saya belum beli tiket ferry melalui aplikasi Ferizi ya. Ternyata itu nggak bisa, sahabat-sahabat ya. Kita harus membeli tiket ferry itu radius sekitar 4.000 meter atau 4 kiloan ya, sebelum pelabuhan ferry Merak ya. Jadi sekitar di pintu tol Merak ya, ketika keluar itu kita harus langsung beli tiket melalui aplikasi Ferizi ya. Wah, ini sangat mengecewakan karena saya sudah terlanjur masuk ke mendekati pelabuhan tapi tidak bisa beli nih, sahabat-sahabat ya. Jadi ya ada beberapa calo itu yang menawari saya gitu kan ya, tapi saya nggak mau ya, sahabat-sahabat sekalian, karena lumayan nih kalau kena calo ya, bisa di up harganya. Maka dari itu saya balik lagi ke sekitaran pintu tol ya, ada satu jalan kecil gitu. Alhamdulillah bisa ya, kita beli tiket melalui aplikasi Ferizi dan kita meluncur kembali ke Pelabuhan Merak di Cilegon, Banten ini ya, para sahabat sekalian. Iya, jadi harganya kurang lebih 750-an ya, karena saya memilih tiket ekspres dikarenakan ini masih ada pengaruh lebaran ya, masih rame ya. Target saya itu ke Palembang, jangan terlalu malam, jangan terlalu larut malam ya, para sahabat sekalian. Alhamdulillah setelah menunggu sekitar 1,5 jam ya, kita naik ke ferry di Pelabuhan Merak ini ya. Ya harusnya sih saya dari jam 11 atau jam 12 tadi sudah naik ferry, tapi karena bolak-balik perihal tadi kesalahan pembelian tiket di aplikasi Ferizi ya, jadi naiknya itu sekitar jam 2-an ya, atau kalau nggak salah ini sekitar 2:30 naiknya ke kapal ferinya. Tapi nggak apa-apa, itu jadikan pengalaman ya para sahabat sekalian yang naik ferry melalui Pelabuhan Merak
Cilegon, Banten. Harapannya bisa membeli tiket ya 4 kilo sebelum masuk ke Pelabuhan Merak ya. Karena lumayan kalau bolak-balik ya, atau kita bisa kena calo ya, sahabat-sahabat sekalian. Iya, kita menaiki ferry ya. Alhamdulillah ini sekitar 2 jam lah kita di ferry ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Kebetulan kita mendapatkan tempat itu di bagian atas ya. Kita susun mobilnya, kita mengikuti petugas yang ada di kapal ferry tersebut ya. Baik para sahabat ya, viewers Diki Adan Arayan Channel. Jadi kali ini saya akan nge-share ya biaya mudik ya dari Sumatera ke Jawa. Kurang lebih kalau jaraknya itu dari Pekanbaru ke Pekalongan kemudian balik lagi ya, itu sekitar 4.000-an kilometer ya, sahabat-sahabat. Nah, sebenarnya sih kurang lebih 1.500 jarak tempuhnya ya kalau kita sekali pergi. Jadi kalau bolak-balik itu 3.000 kilometer. Nah, 1.000 kilometernya itu perjalanan saya di Pulau Jawa ya, jalan-jalan ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, untuk di Pulau Jawa sendiri saya nggak begitu banyak mendatangi daerah wisata ya, sahabat-sahabat sekalian ya, dikarenakan ini masa mudik lebaran ya, masih rame sahabat-sahabat ya. Kemudian kita turun ya sekitar jam sore ini, kurang lebih pukul 5 sore di Pelabuhan Bakauheni, Lampung ya. Alhamdulillah kita sampai di Pulau Sumatera. Targetnya adalah kita ke kota Palembang ini ya. Masih lumayan ini kalau dilihat dari jaraknya, sekitar 380-an kilometer ya. Bisa ditempuh sekitar 4-5 jam dari Bakauheni, Lampung ke kota Palembang. Ya, mudah-mudahan sampai di Palembang ya dengan aman dan selamat, tidak terlalu larut malam ya. Baik sahabat-sahabat viewers Diki Adan Arayan Channel ya, kita menempuh perjalanan dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung ke kota Palembang ya. Sudah gelap ya, karena dari Bakauheni itu kita sore hari ya, jadi perjalanannya itu malam ya di tol dari Bakauheni ke Palembang. Alhamdulillah aman dan selamat ya sahabat-sahabat, tapi harap berhati-hati untuk beberapa ruas jalan itu ada yang sudah rusak ya, dia berlobang tapi belum sempat diperbaiki oleh petugas dari jalan tol. Nah, sahabat-sahabat, sebenarnya saya di Palembang itu saya menginap 2 malam ya, karena memang rencananya dari awal kita mau healing dulu ya di kota Palembang ya, karena nggak usah terburu-buru lah ya kalau kita mudik itu, biar nggak terlalu lelah di perjalanan ya sahabat-sahabat sekalian. Hahaha. Yaitu konten saya ya, sebelumnya itu ada mudik dari Pekanbaru ke Pekalongan ya. Penontonnya juga sudah banyak alhamdulillah. Silakan bagi teman-teman yang mau mengetahui biaya dari Pekanbaru ke Pekalongan itu berapa ya, luar biasa. Itu silakan menonton konten saya yang sebelum video ini, dan juga ada juga konten saya ketika di Palembang ya, jalan-jalan di sekitar jembatan Ampera. Wah, ikuti keseruannya ya sahabat-sahabat sekalian. Saya spill link di kolom deskripsi pada video ini untuk konten-konten saya perjalanan mudik Lebaran 2024. Alhamdulillah ya, sekitar jam 11 malam kita sampai di kota Palembang. Nah, di sini kita nginap dulu di Hotel Vev ya di kota Palembang.
Untuk konten saya yang jalan-jalan di Kota Palembang nanti saya share terpisah ya, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian keesokan harinya kita berangkat lagi ya. Tujuannya adalah Kota Jambi nih ya. Jadi satu hari kita di Palembang ya, nginap 2 malam gitu kan, jalan-jalan. Nah ini hari ketiga sebenarnya. Tapi kalau di hitungan mudik saya nggak hitung ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi perjalanan dari Pekalongan ke Pekanbaru itu terhitung untuk travelingnya saja itu 3 hari ya, bisa ditempuh dalam 3 hari. Ya kita beli dulu untuk bekal perjalanan ya, empek-empek Palembang ya, buat nyemil-nyemil nih di jalan biar nggak sepet nih ya. Hahaha. Ya, ini adalah kearifan lokal ya, khas Kota Palembang ya, luar biasa sekali. Ini hanya 1000-an saja ini empek-empeknya, itu udah rasanya enak banget ya. Ini anak-anak sama ibu negara ini suka banget nih sama empek-empek asli ya dari Kota Palembang. Kayaknya ada rasa beda gitu, nikmat ya kalau kita langsung beli di sana ya. Kalau sudah memasuki hari-hari biasa gini, perjalanan dari Palembang ke Jambi itu sebenarnya tidak terlalu macet ya, sahabat-sahabat. Tapi kalau hari-hari mudik atau akhir tahun gitu, itu biasanya macet parah ya di daerah Betung sampai ke Palembang nih, sahabat-sahabat. Iya. Maka dari itu memang pada saat saya perjalanan ini ya, saya menemukan beberapa pembangunan konstruksi tol nih ya. Kita doakan saja ya, harapan kita semua tol dari Palembang ke Jambi itu bisa segera selesai ya. Kalau bisa sih nyambung dari Jambi ke Rengat ya, Rengat ke Pekanbaru ya, sahabat-sahabat sekalian, sehingga perjalanan kita dari Sumatera ke Jawa ya ketika mudik itu bisa cepat, sahabat-sahabat sekalian. Saya prediksi kalau tolnya itu sudah full dari Pekanbaru ke Pekalongan ya, itu hanya ditempuh dalam 2 hari saja, sahabat-sahabat sekalian. Itu saya yakin udah nyampe di kampung di Jawa ya. Wah, kita doakan saja ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ketika mudik lebaran ya, saran-saran dari saya adalah sebisa mungkin ya kita mengirit pengeluaran ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi barangkali mungkin kalau kita tidak perlu membeli hal-hal yang lebih mahal gitu ya, kita tidak perlu membeli ya. Nah, di sini saya akan spill dan sharing ya terkait berapa sih biaya mudik ya dari Pekanbaru ke Pekalongan pada saat saya melaksanakan mudik tahun 2024 Lebaran kali ini ya. Jadi saya mudik ya ke Pekalongan, Jawa Tengah. Saya merantau ke Pekanbaru itu sekitar 1 bulan saya liburan di Jawa ya, sahabat-sahabat sekalian. Iya, jadi ya kalau dihitung-hitung itu seperti yang saya tampilkan di layar ya, sahabat-sahabat sekalian, itu adalah pengeluaran saya ya. Kalau saya perkirakan biayanya adalah sekitar 20 jutaan ya, itu minimal, sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau kita lebih banyak lagi beli-beli macam-macam gitu ya, ya itu bisa mencapai 30 juta lebih ya. Maka dari itu kalau kita mau mudik harus diperhitungkan benar-benar ya, sahabat-sahabat sekalian. Kita lanjutkan perjalanan dari Palembang ke Kota Jambi ya. Sebenarnya di perjalanan cukup lancar untuk jalannya ya, tapi ada sedikit kemacetan ya ketika memasuki Kota Jambi nih, sahabat-sahabat sekalian ya, dikarenakan ada perbaikan jalan ya. Kemudian kita menginap ya 1 malam di Kota Jambi di Hotel Red Doors lagi, karena Red Doors ini lagi diskon ya,
sahabat-sahabat sekalian untuk Lebaran 2024 ini ya. Cukup murah biayanya, sekitar 270-an saja ya. Itu udah dapat 2 king bed ya. Iya, keesokan harinya kita lanjut lagi perjalanan. Kita berangkat pagi-pagi ya, sekitar jam 6 kita sarapan dulu, kemudian kita berangkat dari kota Jambi ke kota Pekanbaru ya. Targetnya ini kalau bisa kita sampai jangan larut malam juga nih ya, makanya kita berangkat agak pagi-pagi nih para sahabat viewers Diki dan Narayan. Nah, ini adalah saatnya saya sepil biaya perjalanan arus balik ya. Jadi sebenarnya hampir sama dengan waktu saya mudik yang lalu, tapi karena saya hanya perjalanan 3 hari yang saya hitung ya pada saat traveling ya, jadi biaya penginapan itu dapat dipangkas ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, kalau dihitung-hitung ya, biaya arus balik saya itu totalnya sekitar 3.500.000 ya. Itu sudah sama bensin ya, saya pakai Pertamax 92, kemudian biaya tol ya, kemudian biaya untuk ferry penyeberangan untuk ekspres, kemudian biaya menginap di hotel ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu sekitar 3,5 juta ya. Kalau mudik kemarin kan sekitar 4 juta. Nah, tapi kalau di total semuanya ya, itu mencapai 20-an juta sahabat-sahabat sekalian. Biaya mudik saya dari Pekanbaru pergi ke Pekalongan, balik lagi ke Pekanbaru selama 1 bulan di kampung ya. Karena di sana kita banyak urusan ya, banyak sekali yang kita harus beli ya, baik itu oleh-oleh, kita makan di sana ya, ada beberapa urusan, maka dari itu biayanya lumayan sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi kalau para sahabat yang ingin mudik memang harus dipersiapkan ya, karena biaya mudik ya itu cukup mahal ya sahabat-sahabat sekalian. Tapi menurut saya pribadi ya, yang masih punya orang tua di Jawa, yang masih punya banyak keluarga di Jawa, baik keluarga saya dan keluarga istri ya, itu sangat banyak barokahnya sahabat-sahabat sekalian ketika saya mudik ya ke Jawa ya. Jadi bisa dikatakan itu sebagai jalan pemulus rezeki juga ya sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita bisa mudik ya selalu, setidaknya 2 tahun sekali, terutama yang masih punya orang tua di kampung ya, masih punya banyak keluarga ya. Semoga kita semua dimudahkan untuk mudik. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini di ujung perjalanan ya, setelah kita makan tadi, kita menemukan ada sedikit kemacetan. Wah, ini nampaknya kecelakaan ini ya. Wah, iya tuh kecelakaan. Baik sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita sampai di kota Pekanbaru itu sekitar jam setengah 8 malam ya sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah kita diberikan keselamatan ya pada saat mudik di perjalanan, baik mudik dan arus balik. Baik sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillahirabbil alamin ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.